Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Janto. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PCD atau proyek akhir PCD, proyek akhir dari pengolahan digital. Di sini program yang saya buat adalah segmentasi banjir. Ide proyek ini saya dapat dari eksperimen instrumen cerdas yang saya jalankan pada semester ini juga. Nah, pertama-tama langsung saya jelaskan ke bagian program saja. Di sini adalah bagian untuk mengimport library yang dibutuhkan, di mana library yang dibutuhkan adalah NumPy, CV2, dan bisa dilihat lagi. Semua library yang digunakan akan menunjang kinerja program yang akan saya jalankan di bawah. Oke, lanjut ke fungsi means of float. Nah, di fungsi means of float ini kita akan membaca data atau gambar training dari air banjir. Semua gambar yang berisi air banjir itu akan membaca nilai rata-rata dari warna merah, biru, dan hijaunya. Nah, di sini karena kita butuh data training, maka kita upload data trainingnya ke bagian collab sini. Bisa dilihat di sini ada sekitar 47 data yang berisi semuanya berisi tentang warna atau gambar dari warna air banjir. Nah, oke, di sini program pada fungsi support ini akan membaca directory dari data training tersebut. Lalu dari sini adalah menyiapkan atau inisiasi awal untuk memulai pembacaan gambar dan juga membagi citra menjadi 3 bagian dan membaca intensitas citra pada 3 dimensi tersebut. Terlihat bahwa di sini menggunakan NPNT karena kita perlu menginisiasi nilai arraynya terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Untuk pertama, setelah kita menginisiasi array untuk pembacaan gambarnya itu, yaitu dalam variable images, terus kita akan menyiapkan array untuk nilai merah, green, dan blue. Di sini terlihat bahwa jumlahnya itu adalah len dari OnlyFiles, di mana OnlyFiles ini akan membaca jumlah data yang ada di dalam folder training. Lalu kita akan memulai pembacaannya. Lalu image yang sudah dibaca akan diubah menjadi data double. Nah, di sini kita akan membagi yang pertama karena dalam Python itu saat pembacaan citra itu adalah dimensi pertama dari array adalah citra biru, maka di sini kita akan mendeklarasikan blue means terlebih dahulu, di mana kita mencari rata-rata dari dimensi pertama IMG yang sudah di load. Lalu untuk green itu dimensi kedua dan merah itu di dimensi ketiga. Karena array dimulai dari 0, maka kita mulai juga dari 0, 1 sampai 2. Nah, lalu di bagian bawah ini kita juga deklarasikan lagi untuk red, green, dan blue-nya kita rata-ratakan lagi hasil red yang sudah dibaca tadi, kita ratakan lagi sehingga kita mendapat satu nilai pasti atau satu nilai rata-rata pasti dari tiga wilayah warna ini. Lalu ketiga variabel ini akan di return agar fungsi dapat mengeluarkan hasil dari red, green, dan blue. Oke, untuk log dataset pertama-tama kita akan memanggil dulu fungsi tadi kita sudah buat di atas, lalu kita masukkan ke dalam variabel redmin, greenmin, dan bluemin. Lalu selanjutnya kita akan membaca dataset yang akan digunakan, di mana terlihat bahwa pada gambar ini adalah gambar air banjir. Di sini nanti kita akan menggunakan 2 dataset, di mana yang pertama itu adalah air banjir, yang kedua adalah yang tidak ada banjir. Lalu di sini bahwa kita memisahkan dulu intensitas gambarnya ini ke dalam 3 wilayah warna, yaitu blue, green, dan red. Lalu kita baca nilai intensitasnya. Setelah kita membaca intensitasnya, lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya.
yaitu di bagian thresholding. Di bagian thresholding ini kita hampir seperti membuat citra biner, atau bisa dibilang kita membuat citra biner di mana kita akan mencari nilai red val, green val, dan blue val dengan cara kita mengurangi antara nilai red pada posisi pixel tertentu dengan red min dari hasil means of float tadi. Lalu kita dapatkan red valnya, lalu disinilah thresholdingnya kita main-mainkan dengan trial and error. Saya mainkan dengan trial and error. Di sini saya menggunakan thresholding dalam variabel sg, yaitu sama dengan 45. Lalu apabila red val, green val, dan blue val itu di bawah dari sama dengan variabel threshold ini, maka image tersebut akan bernilai, pada pixel tersebut akan bernilai high, kalau tidak akan bernilai low. Maka hasilnya bisa dilihat seperti di bawah sini. Namun bisa kita lihat masih banyak hal-hal yang tidak diperlukan, seperti lihat banyak objek-objek kecil yang sebenarnya bukan air tapi masih ikut dalam citra biner ini. Nah, untuk cara menghilangkan objek-objek kecil ini, kita menggunakan morfologi dengan remove small object. Itu akan saya bahas pada bagian selanjutnya. Pada bagian morfologi ini, kita akan menghilangkan objek-objek kecil yang tadi sudah saya bilang, untuk kita dapat mendeteksi di mana air banjirnya itu. Nanti setelah kita morfologi, nanti objek-objek kecil akan hilang, dan yang tersegmentasi hanyalah citra banjirnya saja, atau air banjir saja. Kita menggunakan morfologi dengan kernel disk dengan radius 8. Lalu kita open citra biner yang tadi kita sudah buat, lalu kita close. Lalu hasil yang sudah di close itu kita ubah menjadi data uint8, karena nanti pada fungsi morphology.remove small object itu hanya bisa digunakan pada beberapa tipe data, salah satunya adalah uint8. Lalu kita tentukan dulu jumlah pixel semuanya dari gambar citra biner yang tadi kita buat. Lalu kita tentukan minimal size yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah baru kita gunakan fungsi remove small object, di mana kita akan menghilangkan objek-objek yang sudah bilang di fungsi yang ini. Nah, morphology kernel di sini akan mempengaruhi objek yang akan dihilangkan pada radius tertentu, seperti itu. Saya sudah coba trial and error. Kalau misalkan hasilnya lebih kecil, nanti misalkan di ini 8, kalau saya coba 7. Sebentar, saya jalankan dulu. Bentar. Ya, sebentar. Ini masih proses pembuatan citra biner, sudah jadi. Lalu sudah jadi ininya. Kalau kita ganti ke 7, atau 5, maka nanti ada beberapa bagian yang masih ikut tersegmentasi, seperti pada bagian kecil di sini yang merupakan bagian di sini, itu masih ikut tersegmentasi. Oke, kita coba saja. Tuh, seperti bisa dilihat bahwa masih ada objek-objek yang tidak diperlukan tapi masih tersegmentasi. Oleh karena itu, saya menggunakan trial and error dan menemukan bahwa radius 8 dengan kernel disk lah yang paling cocok. Walaupun tidak semua bagian airnya tersegmentasi, tapi setidaknya sudah mewakili atau sudah mayoritas air yang tersegmentasi sudah ada. Lalu selanjutnya adalah kita tentukan dulu jumlah nilai pixel yang true dari hasil penghilangan small object tadi. Karena kalau misalkan dalam beberapa kasus, contohnya pada beberapa citra, karena ini berdasarkan pembacaan warna, maka pasti juga akan ada yang tersegmentasi walaupun tidak ada banjir. Nah, karena itu kita tentukan dulu jumlah banyak
pixel yang bernilai true, lalu kita threshold lagi jika lebih dari jumlah pixel segini maka itu bukan banjir. Jika lebih dari nilai segini, nilai true dari pixel hasil filter tadi atau hasil dari smoke object tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa citra itu adalah citra banjir. Kalau kurang, maka citra itu bukan citra banjir. Seperti itu. Di sini terlihat bahwa dalam pada kode program ini akan menghitung jumlah pixel yang bernilai 255. Nah, terlihat bahwa ada sekitar 330.664. Nah, lalu pada bagian segmentasi ini kita akan mengubah yang bagian segmentasi ini menjadi warna merah, lalu sisanya yang bernilai low kembali ke citra semula. Nah, tapi karena tadi yang sudah saya bilang kalau ada beberapa citra yang bukan banjir tapi bisa terdeteksi banjir karena mungkin warnanya sama seperti warna banjir dan juga jumlah pixelnya mungkin tidak. Jadi maka kita deklarasikan dulu bahwa jika jumlah tadi yang pixel bernilai true itu lebih dari 150.000, maka kita dapat definisi yang citra itu adalah citra banjir. Jika tidak, maka itu bukan citra banjir. Nah, di sini terlihat bahwa kita akan mendeteksi pada bagian ada banjir ini, atau kalau citra tersebut terdeteksi merupakan citra banjir, maka coba di sini kita akan mencoba untuk mendeteksi mana saja yang lebih dari 0 atau yang bernilai 255. Nah, jika tadi yang bagian ini bernilai 255, maka nilai rate-nya akan kita naikkan menjadi 255 dan sisanya diubah jadi 0. Atau jika tidak, maka nilainya akan seperti biasa, yaitu pada citra originalnya. Lalu di sini new image ini merupakan variabel untuk citra yang telah disegmentasi. Nah, di sini baru kita masukkan yang dimensi 1 adalah nilai blue tadi, yang dimensi 2 nilai green, yang dimensi 3 nilai red. Nah, terlihat bahwa jumlah air banjir yang ada mayoritas sudah tersegmentasi walaupun tidak semua. Hal ini karena mungkin threshold dan juga kernelnya masih harus perlu di tuning lagi, atau ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya dataset karena cuma 47 dataset. Mungkin diperlukan estimasi sekitar 100 dan juga tuning threshold dan kernel dari morfologi yang benar. Mungkin seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa ada banjir. Nah, coba kita gunakan kalau misalkan citra yang kita gunakan adalah citra bukan banjir. Nah, terlihat di sini bahwa ini bukan citra banjir, tidak ada air sama sekali. Namun saat thresholding terlihat bahwa masih ada beberapa yang ikut bernilai hack karena ini mempunyai nilai warna yang sama, nilai rata-rata warna yang sama dengan dataset data training yang kita gunakan. Maka di sini saat di morfologi karena objeknya sangat kecil, maka pas saat morfologi itu tidak ada yang bernilai true, sehingga saat bagian segmentasi program akan menyimpulkan bahwa citra itu bukan citra banjir dengan cara mengeluarkan dengan cara memprint no water. Berbeda seperti yang sebelumnya, bahwa sebelumnya saat terdeteksi ada air setelah morfologi juga, maka dengan intensitas yang melebihi 150.000 pixel yang bernilai true, maka program akan memprint ada banjir air pada citra dan mensegmentasinya menjadi warna merah seperti itu. Ya, misal kita ubah lagi 9. Nah, ada banjir.
Di sini terlihat bahwa terprint kalimat ada banjir, dan banjir pun tersegmentasi menjadi warna merah. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.